Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan hasil diskusi kelompok dalam ruang kolaborasi modul 2 dengan tema pembelajaran sosial dan emosional untuk jenjang tingkat SMA. Pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Kemudian proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Ande Sofiani dari SMK Plus Negeri 1 Cibinong, Bapak Fernandus Widodo dari SMA Mardi Waluya, Bapak Ian Tardiana dari SMK Negeri 1 Cibinong, dan Ibu Neneng dari SMA Negeri 4 Cibinong. Dalam kompetensi sosial emosional ada 5 kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian KSE yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Lalu yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Dan yang keempat, KSE yang keempat adalah keterampilan relasi, di mana keterampilan relasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan KSE yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian. Nah, kami melakukan implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang 5 tadi kepada siswa jenjang SMA, yaitu yang pertama terkait dengan KSE kesadaran diri. KSE kesadaran diri. Nah, KSE kesadaran diri ini bentuk implementasi yang kami lakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua, persepsi, yaitu dengan menanyakan perasaan hari ini. Deskripsi kegiatannya yaitu terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, guru memfasilitasi siswa untuk berdoa. Guru menyapa dengan ramah dan senyum, guru melaksanakan presensi, guru menanyakan materi sebelumnya, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan siswa itu sendiri, tempatnya di kelas, durasinya 10 menit, kebutuhan dan perlengkapan yang disiapkan adalah lembar kerja, gambar ekspresi wajah, laptop, infocus, dan modul. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang akan dikembangkan yang kedua adalah tentang manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Deskripsi kegiatannya adalah guru dan siswa merumuskan kesepakatan kelas. Sedangkan deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan siswa itu sendiri. Tempatnya di kelas, durasinya 10 menit, perlengkapan yang disiapkan adalah flipbook dan spidol. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang akan dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya yang pertama membantu teman atau siswa yang kesulitan memahami materi. Kemudian bentuk implementasi yang kedua adalah literasi. Deskripsi kegiatannya yaitu guru memfasilitasi siswa menjadi mentor, siswa yang memiliki kemampuan lebih membantu siswa yang kesulitan dalam materi. Kemudian guru meminta siswa yang memiliki sumber belajar beragam agar berbagi dengan siswa lain terutama yang belum memahami. Kemudian guru memonitoring siswa pada saat proses literasi, membaca buku referensi, dan membuat resume. Kemudian deskripsi tambahannya adalah yang terlibat dalam implementasi itu guru dan siswa itu sendiri, tempatnya di kelas, durasinya kurang lebih 30 menit, perlengkapan yang disiapkan adalah internet, gadget, alat tulis, dan lembar kerja.
Lalu KSE yang akan dikembangkan yang berikutnya atau yang keempat di sini adalah keterampilan relasi. Bentuk implementasi yang akan kami terapkan di sini adalah membentuk kelompok secara mandiri, kemudian melakukan diskusi kelompok, kemudian membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan yang terakhir piket kelas. Deskripsi kegiatan dari bentuk implementasi tadi yaitu yang pertama, guru memfasilitasi siswa diskusi dan membentuk kelompok sesuai kebutuhan dan kesiapan belajar. Kemudian yang kedua, guru membuat kesepakatan dalam diskusi agar siswa menerapkan 5S. Kemudian yang ketiga, guru menunggu depan kelas, mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan ramah. Dan yang terakhir, guru mengajak siswa untuk berkolaborasi dan bergotong royong dalam melaksanakan piket kelas. Lalu deskripsi tambahan dari implementasi itu adalah yang terlibat guru dan siswa itu sendiri. Tempatnya di kelas, durasinya 30 menit, perlengkapan dan kebutuhan yang disiapkan adalah internet, gadget, alat tulis, dan lembar kerja. Dan KSE yang akan dikembangkan terakhir di sini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya terdiri dari yang pertama menganalisis materi, menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, presentasi hasil diskusi, evaluasi, membentuk kesimpulan, dan refleksi. Deskripsi kegiatan yang dilakukan dalam implementasi ini adalah guru memfasilitasi siswa untuk aktif berdiskusi, mengamati, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, mengkomunikasikan hasil diskusi kepada kelompok lain, diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Lalu deskripsi tambahan dari implementasi ini adalah yang terlibat guru dan siswa itu sendiri. Tempatnya di kelas, durasinya 20 menit, perlengkapan dan kebutuhan yang disiapkan di sini adalah internet, gadget, laptop, infokus, alat tulis, lembar kerja, sumber belajar online lainnya. Nah, selain itu, selain untuk siswa, kami juga melakukan ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan PTK, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Kami memilih dua bentuk penguatan. Yang pertama, bentuk penguatan belajar. Dalam hal ini peningkatan kompetensi pedagogik. KSE yang akan dikembangkan adalah keseluruhannya, yaitu terdiri dari 5, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan. Lalu deskripsi kegiatan dalam bentuk penguatan ini adalah in-house training, karakter building, dan membuat pelatihan lainnya. Sedangkan deskripsi tambahan dari deskripsi kegiatan itu adalah yang terlibat tentunya PTK itu sendiri. Kemudian waktunya di awal tahun ajaran baru atau di tiap semester nanti secara tentatif. Kemudian kebutuhannya yaitu aula atau kelas, laptop, infokus, sound system, narasumber, dokumentasi, dan konsumsi. Kemudian bentuk penguatan yang kedua adalah kolaborasi. Bentuk penguatan kedua adalah kolaborasi. KSE yang akan dikembangkan dalam bentuk penguatan kolaborasi ini adalah keseluruhan dari KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan deskripsi kegiatan dari bentuk penguatan kolaborasi ini adalah komunitas praktisi dan diskusi MGMP internal. Lalu deskripsi tambahannya yang terlibat tentunya PTK itu sendiri. Waktunya diawali di awal tahun baru atau di tiap semester itu tentatif ya. Kemudian kebutuhan atau perlengkapan yang disiapkan di sini adalah aula atau kelas, laptop, infokus, sound system, narasumber, dokumentasi, dan konsumsi. Demikian hasil diskusi yang kami sampaikan. Terlebih lagi untuk kelompok B3 dalam hal ini calon guru penggerak angkat ke-7. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.